ya. Tentunya bukan hal yang baru untuk memahami apa itu kolaborasi dalam ranah bidang tugas kita, kolaborasi antar tenaga kesehatan. Monggo. Ada yang mau menyampaikan pendapat, silahkan. Kalau jaringannya terkendala, jenengan boleh off cam, nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kolaborasi? Pak, Bu. Monggo. Kemitraan atau hubungan kerjasama, Bu? Oke, Mas Abdul Halik ini ya, yang kelihatan di layar saya. Kemitraan atau kerjasama. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Kemitraan, kerjasama, bagus. Proses Memahami dan mengembangkan kemampuan tim, Bu. Apa Pak Jafar? Memahami dan mengembangkan kemampuan tim. Oke. Saling memahami dan mengembangkan kemampuan tim. Oke, masuk pada konsep tersebut. Ada lagi yang Jinan pahami? Proses bekerja sama untuk meluruskan suatu ide atau menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama, Bu. Menuju proses bekerja sama untuk menelusurin gagasan atau ide ataupun untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi yang didapat. Oke, proses bekerja sama, saling memberikan ide gagasan, gitu ya Pak Ronald ya? Iya, Bu. Untuk mencapai suatu tujuan atau visi yang sudah ditentukan. Oke, pasti jenengan sudah dapat materi perencanaan, visi, misi dan sebagainya dari Bu Arini ya? Sudah, Bu. Oke, ya. Apa yang sudah teman-teman sampaikan itu semuanya masuk gitu ya dalam pengertian mengenai kolaborasi ya. Saya akan satu-satu untuk membuka dan menyampaikan. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan silahkan langsung bertanya, tidak usah di akhir ya. Yang kita pahami ini kelihatan badan nggih karena saya menggunakan ini sebentar. Bahwa ketika kita bekerja di pelayanan kesehatan, fokusnya adalah pada pasien, gitu ya, pasien center care. Pasien itu sebagai fokus titik utama bagi semua profesional pemberi asuhan, PPA, profesional pemberi asuhan. Siapa saja yang masuk pada profesional pemberi asuhan, minimal terdiri dari 1 tenaga medis, yaitu rekan kerja kita dokter. Ya. Yang kedua adalah kalau misalnya ini pada ranah bidang di OK gitu ya, maka di situ ada tim anestesi, tim bedah, leres nggih? Tim anestesi, tim bedah. Ada dokter, ada perawat, baik itu perawat bedah, perawat scrub gitu ya. Kemudian ada tim anestesi itu ada dokter anestesi, ada perawat anestesi. Siapa lagi yang masih berkaitan? Tentunya tidak hanya itu kan, farmasi klinik. Teman-teman kita dari farmasi klinik karena berkaitan dengan pengobatan, obat-obat yang itu harus diberikan kepada pasien. Siapa lagi? Teman-teman kita TLM, ya, radiologi, analis kan, ya, namanya sekarang kan ATLM, teknologi laboratorium medis ya. Kemudian, apakah hanya itu? Tidak. Teman-teman kita dietitian, ya. Itu semua adalah profesional pemberi asuhan. Fokusnya 1, yaitu berfokus kepada pemenuhan kebutuhan pasien. Apa sih masalah pasien? Apa yang dirasakan oleh pasien? Ya, apa diagnosis pada pasien? Dikelola bareng-bareng sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, gitu kan? Nah, ketika pasien center care yang harus dipastikan, gitu ya, adalah ketika terjadi transisi atau perpindahan atau handover gitu ya. Terutama ini teman-teman penata anestesi itu akan mengalami suatu proses yang bernama handover. Kalau di manajemen adalah handover. Handover-nya minimal apa? Ketika teman-teman menerima pasien yang masuk ke ruangan teman-teman, ya kan? Dan ketika pasien kemudian teman-teman mengembalikan atau menyerahkan kembali transfer pasien ketika sudah selesai dari proses di ruang operasi, kemudian harus dipindahkan ke
ruang rawat inap. Ya. Jadi itu transfer pasien, transfer juga antar atau handover antar pasien, antar petugas kesehatan, antar departemen atau unit. Ya, karena dari ruang OK ya ke unit yang lain, yaitu unit rawat inap. Nah, semua hal yang berkaitan dengan handover, yang berkaitan dengan transisi gitu ya, antar petugas kesehatan, antar unit, antar tadi ya departemen gitu, maka itu harus dilaksanakan dengan apa? Dengan komunikasi yang efektif supaya bisa terjalin tidak ada miskomunikasi dalam hal pelayanan kepada pasien. Nah, penting untuk kemudian tercapai atau terjalin adanya kolaborasi antar tenaga kesehatan. Mereka yang kemudian berkaitan dalam perawatan pada pasien, yaitu semua profesional pemberi asuhan yang itu punya wewenang gitu ya, atau memiliki pasien kelolaan. Pasiennya satu, tetapi dia dikelola oleh tidak hanya satu nakes. Ya. Nah, tenaga kesehatan kita, saya, jenengan, itu merupakan tenaga profesional yang memiliki tingkat keahlian dan pelayanan yang luas untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan pasien. Ketika terjadi praktik kolaborasi antar tenaga kesehatan, maka ini akan bisa mendukung terjadinya komunikasi antar nakes, sehingga pelayanan pada pasien itu bisa holistik dan komprehensif. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah pada kepuasan pelanggan. Pelanggan kita terutama adalah pada pasien maupun juga keluarga pelanggan eksternal. Meskipun kalau kita menyatakan itu pelanggan kita itu ada dua, pelanggan internal dan juga pelanggan eksternal. Pelanggan internal itu siapa? Kolega kita, teman sejawat kita. Ketika terjadi kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik, tentunya kepuasan dalam tim itu juga akan meningkat. Ya. Nah, pengertian. Ada beberapa pengertian mengenai kolaborasi. Kolaborasi adalah hubungan kerja di antara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan pada pasien maupun klien. Oke. Artinya, ketika melaksanakan pemberian asuhan, saya bilang asuhan. Kenapa? Karena untuk dokter juga asuhan medis, untuk perawat asuhan keperawatan, untuk anestesi asuhan kepenataan anestesi gitu ya. Iya, Bu. Askan, asuhan kepenataan anestesi atau keperawatan anestesi, ya. Untuk dietitian juga ada asuhan gizi, ya. Untuk farmasi klinik juga ada asuhan kefarmasian klinik. Semua itu memberikan asuhan sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, melakukan apa saja? Diskusi pada saat memberikan tadi asuhan kepada pasien, baik itu tentang diagnosa, kemudian melakukan kerjasama dalam pemberian asuhan, saling berkonsultasi atau komunikasi, serta masing-masing itu bertanggung jawab pada pekerjaannya, sesuai dengan profesinya. Ya. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, bentuk interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait, baik itu individu, baik itu lembaga, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Kolaborasi juga diartikan sebagai bekerja bersama, khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran tadi disampaikan oleh temanmu, saling berbagi ide, gitu ya, saling berbagi pendapat untuk mencapai tujuan yang sama atau visi yang sama. Sebenarnya tujuan dari rumah sakit, tujuan dari keseluruhan pelayanan di rumah sakit itu apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu kenapa bekerja setiap hari? Masuk sesuai dengan jam dinas yang sudah ditentukan rumah sakit, apa tujuan Bapak dan Ibu? Saya tanya, Bapak dan Ibu kan tetap bekerja ini sambil kuliah ya? Nah, ketika bekerja kan Bapak Ibu masuk sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Mungkin ada yang jadwal dinas pagi, ada yang sore, mungkin on call, dan sebagainya.
tingkat absensinya kan sedikit tuh. Ketika sudah bekerja di situ sekian lama, mesti tingkat absensinya akan sedikit. Tingkat turnover-nya juga akan sedikit. Nah, kenapa Bapak dan Ibu setiap hari bekerja? Tercapainya pelayanan, Bu. Maksimal. Tetap. Sinten dari Bapak Sinten itu? Saya kok di layar saya nggak kelihatan. Busuk, Bu. Pak Opkom, Bu. Pak Yusuf. Oh, Pak Yusuf. Oke, Pak Yusuf. Ya, Bu. Oke. Kenapa Bapak bekerja setiap hari? Untuk apa Bapak bekerja setiap hari? Sesuai tugas, sudah itu untuk tercapainya pelayanan yang maksimal, Bu. Oke, untuk tercapainya pelayanan yang maksimal. Pelayanan kepada siapa? Kepada pasien, Bu. Yes. Bagus Pak Yusuf ya. Jadi sebenarnya semua sivitas, semua orang yang ada di ini saya berhadapan bukan dengan mahasiswa reguler gitu ya, tapi berhadapan dengan teman-teman yang sudah lama bekerja. Ketika kita bekerja, itu sebenarnya kan tidak hanya untuk mencapai tujuan individu, akan tetapi lebih kepada mencapai ketika sudah bekerja ada di institusi kita, maka untuk mencapai tujuan dari atau visi dari rumah sakit Bapak dan Ibu gitu ya. Tentunya kalau rumah sakit itu tidak akan pernah lepas dari pelayanan. Pemberian pelayanan yang bermutu, pemberian pelayanan yang berkualitas kan gitu. Pemberian pelayanan yang memuaskan, memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga nanti image dari rumah sakit akan bagus, pelayanan akan menjadi bagus kan gitu. Efeknya apa? Efeknya adalah akan lebih banyak lagi pasien yang datang ke tempat kita. Meskipun benar bahwa kita tidak mengharapkan orang itu menjadi sakit, orang itu menjadi sehat, gitu. Akan tetapi sekian banyak orang itu, kalau misalnya 100, maka sekian persen akan dalam kondisi sakit dan perlu penanganan oleh tenaga kesehatan. Menurut Gray, saya lanjutkan, Gray. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya, Gray. Iya, Bu. Kolaborasi menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berpikir, di mana pihak-pihak yang terlibat itu memandang aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi. Tadi sudah disampaikan temanmu untuk menemukan solusi ya dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Kolaborasi juga merupakan proses ketika dokter maupun tenaga kesehatan yang lain gitu ya merencanakan dan praktek bersama-sama sebagai kolega. Bekerja saling ketergantungan dalam batas-batas lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk merawat individu maupun keluarga maupun masyarakat. Jadi ada prinsip kolegalitas, ya, bekerja saling ketergantungan, tetapi kita juga saling menghargai batas kewenangan kita masing-masing sesuai dengan profesi kita. Kolaborasi merupakan suatu proses yang kompleks, membutuhkan apa? Sharing pengetahuan. Ya. Kenapa sharing pengetahuan? Karena setiap dari PPA tersebut harus berbagi ilmu sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Ya. Kemudian bertanggung jawab bersama untuk merawat pasien. Kadangkala terjadinya kolaborasi itu, ya, jadi kolaborasi antar tim itu memerlukan waktu, tidak bisa serta-merta, harus diusahakan gitu ya. Kalau kita bilang adalah kolegalitas itu memang harus diciptakan, ya, semua harus sadar bahwa kita sama-sama berkontribusi, ya, dan sama-sama mau memberi dan menerima, ya, pada saat kita merawat pasien. Nah, esensi dasar dari kolaborasi adalah bekerja bersama dalam kesetaraan. Kesetaraan ini dapat terwujud kalau setiap individu yang terlibat, nakes yang terlibat, kalau kita masukkan dalam ini ya pelayanan kita, maka merasa dihargai serta terlibat baik secara fisik maupun intelektual saat memberikan bantuan kepada pasien. Oke. Kolaborasi adalah hubungan kerja di antara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan pada pasien atau klien.
Kemudian meliputi suatu pertukaran pandangan atau ide yang memberikan perspektif pada seluruh komponen tim yang berkolaborasi. Oke. Membutuhkan mutual respect, baik setuju atau ketidaksetujuan yang dicapai dalam interaksi tersebut sehingga hubungan kolaborasi profesional itu bisa efektif. Ada saat bahwa suatu situasi itu akan menjadi hal yang misalnya, oh saya setuju dengan pendapat seseorang, oh saya tidak setuju dengan pendapat seseorang. Baik itu setuju atau ketidaksetujuan itu perlu dikomunikasikan. Yang diingat adalah, yang perlu kita ingat adalah bahwa komunikasi yang kita terapkan adalah komunikasi asertif. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu pernah mendengar dan juga belajar mengenai bagaimana komunikasi asertif. Tidak setiap orang bisa berkomunikasi secara asertif. Itu pun juga harus dilatih bagi individu yang tidak terbiasa untuk menyatakan ketidaksetujuan. Oke. Jadi ketidaksetujuan itu kan kita harus menyatakan tuh, kalau saya memang tidak setuju maka saya harus menyatakan dengan cara yang baik. Ketika saya diam, maka orang tidak akan paham apakah saya setuju atau tidak setuju. Orang taunya adalah saya setuju. Ketika orang itu diam, orang akan cenderung punya pemikiran bahwa oh dia berarti setuju. Karena diam itu tidak berarti tidak setuju. Ya, ini pemahaman umum orang yang diam itu adalah setuju. Nah, ketika tidak setuju, gitu kan, maka itu perlu dikomunikasikan, perlu disampaikan. Tapi menyampaikannya adalah dengan cara yang baik, secara asertif tadi. Profesional pemberi asuhan itu bekerja saling ketergantungan dalam batas lingkup praktek dengan berbagai nilai, pengetahuan, serta respek terhadap orang lain yang berkontribusi terhadap perawatan pasien. Ini ada beberapa nilai yang mendasari kolaborasi, tujuan yang sama. Apa tujuannya? Tujuan bagi semua profesional pemberi asuhan adalah pemberian pelayanan yang terbaik. Terbaik bagi siapa? Terbaik bagi pasien. Ya, persepsi yang sama, kemauan untuk berproses, kemauan untuk saling memberikan manfaat, baik itu manfaat untuk pasien maupun manfaat untuk teman. Karena kita itu saling berbagi ilmu pengetahuan. Ya, kita belajar dari dokter, kita belajar dari misalnya perawat, kita belajar dari dietitian, kita belajar dari farmasi klinik, sama mereka pun juga belajar dari kita, kan gitu ya. Dan prinsip kejujuran. Kolaborasi itu didasarkan pada konsep tujuan umum, kontribusi praktisi profesional, kolegalitas, komunikasi, dan praktek yang difokuskan pada pasien. Ketika kita membahas mengenai kolegalitas, maka tidak bisa lepas dari saling menghargai dan pendekatan profesional untuk masalah-masalah pada tim daripada menyalahkan seseorang atau menghindari tanggung jawab. Nanti saya akan meminta bagaimana jenengan untuk menuliskan bagaimana fenomena pelaksanaan kolaborasi di tempat praktek di institusi tempat kerja jenengan semuanya. Ya. Jadi tolong dituliskan nanti sebagai tugas individu. Saya berikan 1 minggu cukup ya. Insya Allah cukup, jenengan nanti upload di Pepiling. Tujuan kolaborasi. Tujuan kolaborasi adalah membahas masalah tentang klien dan untuk meningkatkan pemahaman tentang kontribusi setiap anggota tim, serta untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan mutu terhadap asuhan yang diberikan kepada klien. Manfaatnya, apa manfaat kolaborasi? Kolaborasi ini jadi gini, teman-teman. Kolaborasi yang sekarang diharapkan adalah kolaborasi antar profesi kesehatan atau interprofesional kolaborasi. Ya, kenapa? Karena kita sadari bahwa tadi pasien center care, pelayanan yang berfokus kepada pasien itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu profesional pemberi asuhan, tapi harus bekerja sama bersinergi antar beberapa pemberi asuhan. Nah, interprofesional kolaborasi itu tidak bisa serta-merta langsung terjadi di layanan, kan gitu.
Itu membutuhkan proses. Ada prosesnya yang cepat, ada prosesnya yang panjang. Untuk kemudian terjadi suatu kolaborasi antar tim, prinsip kolegalitas yang kemudian itu tercipta dalam situasi lingkungan kerja yang kondusif. Maka itu pun juga dikembangkan sejak dari pendidikan. Ya, di pendidikan ada yang dinamakan sebagai interprofessional education. Ada beberapa, kalau tidak salah sekitar mungkin 5 tahun ke belakang ini gitu ya, yang kemudian sudah dikembangkan di beberapa universitas untuk sejak dari pendidikan itu sudah mulai dikenalkan, sudah mulai memang dipaparkan, sudah mulai dibentuk ya di beberapa fakultas kesehatan, kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan gitu ya. Sejak di semester awal ada beberapa mata kuliah yang itu kemudian dilakukan secara bersama. Misalnya, kalau misalnya dia punya beberapa fakultas gitu ya, fakultas kedokteran bersama dengan mahasiswa fakultas kedokteran, fakultas keperawatan, kemudian misalnya kesehatan masyarakat, fakultas kesehatan masyarakat dengan berbagai cabang ilmunya, ya. Misalnya ada yang kemudian memiliki fakultas gizi gitu ya, prodi gizi, nah itu bersama-sama pada satu mata kuliah misalnya komunikasi. Nah, bagaimana kemudian mereka berkomunikasi, komunikasi terhadap pasien, komunikasi dalam tim, dari mulai konsep di teori sampai dengan praktek, kemudian ketika kemudian mereka praktik menghadapi pasien. Ya, itu dibentuk, dikenalkan sejak dari pendidikan. Harapannya adalah ketika nanti sudah masuk terjun di dunia layanan, mereka tidak lagi tersegmen-segmen, tidak merasa bahwa saya lebih superior dibandingkan tenaga kesehatan yang lainnya. Ya. Nah, manfaat kolaborasi. Ketika kolaborasi itu bisa tercapai dengan baik, maka manfaatnya adalah yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kenapa? Karena menggabungkan beberapa keahlian dari beberapa profesi. Kemudian memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Meningkatkan profesionalisme, loyalitas dan kepuasan kerja. Ketika semua itu merasa bahwa dirinya berharga, dihargai gitu ya, memiliki tempat gitu ya di dalam timnya, tempat itu adalah penghargaan dalam tim. Ini kan sebenarnya masuk kepada ini ya, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kalau kita itu menggunakan teori hierarki Maslow, maka setiap pegawai, jadi tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan pasien ya, tapi pemenuhan kebutuhan dari tenaga kerja, setiap pegawai itu dia akan mencapai kebutuhan sesuai dengan hierarki Maslow. Awalnya adalah kebutuhan fisiologis, sandang, pangan, papan, upah. Ya kan? Itu dulu. Baru ketika itu sudah tercapai, dia akan naik ke kebutuhan apa? Kebutuhan aman, nyaman, dihargai, dicintai, diterima oleh lingkungannya, ya, merasa didengarkan, merasa diakui keberadaannya, baru nanti dia akan beranjak ke kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Nah, ketika seseorang itu mendapatkan tadi penghargaan dari lingkungan, kemudian eksistensinya itu kelihatan, maka itu akan bisa menimbulkan kepuasan kerja bagi individu tersebut. Kemudian meningkatkan kohesivitas antar tenaga kesehatan profesional dan memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antar tenaga kesehatan profesional. Peran saya itu apa? Tentunya peran itu akan memberikan ciri warna tertentu. Ya, ciri warnanya itu berbeda. Bukan hanya sekedar kita membantu tenaga kesehatan yang lain, tetapi kita itu jelas peran, tugas, wewenangnya sesuai dengan ya, profesi kita masing-masing. Karakteristik kolaborasi. Kolaborasi punya 8 karakteristik Bapak dan Ibu. Yang pertama, partisipasi tidak dibatasi dan tidak hierarkis. Kemudian masing-masing bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian dari kesuksesan tujuan yang ingin dicapai. Ada pendefinisian masalah, saling mendidik dan mengajar satu dengan yang lain. Ya. Ada identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan. Ketika kita itu mau mencapai suatu ini ya, decision making gitu ya. Implementasi, solusi dibagi pada tim yang terlibat dan tim selalu mengetahui perkembangan dari situasi. Ini adalah karakteristik dari kolaborasi. Dasar-dasar kompetensi kolaborasi yang pertama adalah komunikasi. Diperlukan komunikasi efektif.
yang itu terjalin antar tim. Ya. Respect dan kepercayaan, baik itu secara verbal maupun nonverbal, serta dapat dilihat dan dirasakan dalam penerapannya sehari-hari. Kemudian memberikan dan menerima feedback atau umpan balik. Ya. Feedback itu dipengaruhi oleh persepsi seseorang, pola hubungan, harga diri, kepercayaan diri, emosi, lingkungan, serta waktu. Nah, feedback itu memang bisa berupa feedback negatif maupun juga positif. Kemudian berikutnya yang keempat adalah pengambilan keputusan. Ketika mau mengambil keputusan, yang penting adalah keputusan itu diambil berdasar dari data. Sehingga penting untuk kemudian proses analisis situasi, ya, atau kalau di kita adalah pengkajian gitu pada semua situasi ketika itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dan berikutnya adalah manajemen konflik. Kenapa manajemen konflik itu penting? Karena bersinggung ini berkaitan dengan tidak hanya pada satu orang, beberapa orang, beberapa profesional pemberi asuhan gitu ya. Mestinya ketika beberapa orang itu berinteraksi itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya konflik. Baik itu konflik intrapersonal maupun interpersonal maupun konflik bisa konflik antar kelompok. Bisa terjadi? Bisa. Ya. Tidak mungkin tidak akan pernah terjadi. Ya, sehingga perlu yang dinamakan sebagai manajemen konflik. Masing-masing itu memahami peran dan fungsinya. Melakukan klarifikasi terhadap persepsi dan harapan, mengidentifikasi kompetensi masing-masing, apa yang kemudian bisa saya sumbangsih gitu ya, apa yang bisa saya berikan untuk kemudian bisa meningkatkan pelayanan terhadap pasien, mengidentifikasi tumpang tindih peran serta melakukan negosiasi peran maupun juga tanggung jawab. Lanjut, atau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan? Lanjut dulu. Lama-lama tidur. Ya, Bu, lanjut dulu, Bu. Lanjut, Bu. Ya, Masih ini mendengarkan, pihak-pihak. Bu. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Ini pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi diharapkan satu berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Berikan yang terbaik dari yang apa kita punya. Ya. Menjalin komunikasi efektif, bertanggung jawab, saling menghargai antar sesama anggota tim. Pasien itu sebagai pusat anggota tim dan melibatkan anggota keluarga pasien. Elemen kunci kolaborasi kerjasama. Ya. Dengan cara apa? Menghargai pendapat orang lain, bersedia memeriksa beberapa alternatif pendapat, asertif dan bertanggung jawab. Kemudian komunikasi. Ketika komunikasi, maka setiap anggota itu bertanggung jawab untuk membagi informasi mengenai perawatan pasien maupun isu yang relevan untuk bisa membuat keputusan klinis. Otonomi mencakup kemandirian anggota tim dalam batas kompetensinya. Berikutnya koordinasi. Ya. Meliputi efisiensi yang dibutuhkan dalam perawatan pasien, mengurangi duplikasi, dan menjamin orang yang berkualifikasi dalam penyelesaian masalah. Dan kepercayaan. Kepercayaan ini sangat penting untuk kolaborasi. Kenapa? Karena tanpa rasa percaya kerjasama tidak akan ada. Asertif itu menjadi ancaman. Kemudian akan ada kondisi menghindar dari tanggung jawab dan terganggunya komunikasi. Ketika orang tidak percaya terhadap temannya, tidak mungkin dia kemudian akan berbagi. Ya, tidak mungkin kemudian dia akan memberikan delegasi tugas misalnya. Tidak mungkin kemudian dia akan mempercayakan sesuatu. Ya, karena adanya ketidakpercayaan terhadap anggota timnya. Terwujudnya suatu kolaborasi itu tergantung pada beberapa kriteria. Adanya saling percaya dan menghormati, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Karena apa? Karena setiap dari nakes itu punya keilmuan, mungkin akan sama, beberapa ilmu akan sama, akan tetapi meskipun sama, mesti akan ada perbedaannya, yang itu menjadi keunikan atau ciri khas dari masing-masing profesi tersebut. Memiliki citra diri positif, memiliki kematangan profesional yang setara, yang ini tentunya timbul dari pendidikan dan pengalaman, ya. Mengakui sebagai mitra kerja, bukan bawahan,
dan keinginan untuk negosiasi. Nah, kolaborasi dalam tim kesehatan meliputi berbagai perencanaan untuk entah itu tindakan gitu ya, entah itu terapi yang diberikan pada pasien, kemudian pengambilan keputusan, kan masalah, menetapkan tujuan, tanggung jawab, bekerja sama secara kooperatif, berkoordinasi secara terbuka. Ini mengenai kolaborasi Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan masuk dalam materi negosiasi. Nah, saya ingin tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu itu sudah bekerja begitu lama. Ya. Di tempat Bapak dan Ibu, fenomena kolaborasi antar tim kesehatan, antar profesional pemberi kesehatan, apakah berlangsung dengan baik? Monggo, silakan. Apakah ada kendala? Iya. Kalau ada kendala? Bu, berlangsung dengan baik, Bu. Oke, di Bapak siapa ini? Rimar, Bu. Oke, Pak Rimar. Pak Rimar, sebelumnya saya mau tanya, Pak Rimar di institusi rumah sakit mana? RSUD Kabupaten Mapi, Papua, Bu. Oke, di Papua. Bapak sudah berapa tahun RSUD. di sana? Iya, Bu. Kalau di sana, Bu, saya sudah sekitar 12 tahun, Bu, di rumah sakitnya, Bu, bekerja. Oke, 12 tahun, waktu yang panjang. Nah, saya mau tanya, tolong flashback diingat kembali. Gitu ya. Di awal Bapak Rimar bekerja, dulu, sekian tahun yang lalu, dengan sekarang, kondisi saat ini, ya, apakah ada perbedaan dalam pelaksanaan kolaborasi antar tenaga kesehatan di Pak Rimar? Karena tadi kan Pak Rimar mengatakan berlangsung dengan baik. Apakah itu terjadi sejak dulu, gitu ya, atau berproses? Ya. Berproses, Bu. Berproses, Ya. Bu. Berproses ya. Sebelumnya kan kami tidak ada dokter spesialis, sampai ada dokter spesialis, Bu. Oke. Terus, itu dalam hal SDM kan? Baik dalam, iya, Bu. Dalam pelaksanaan kerja, ketika menangani pasien. Dalam pelaksanaan, iya, salah satunya, Bu, di bidang anestesi, Bu, kan kami tidak ada dokter anestesi, sehingga kami konsulnya via telepon jarak jauh, Bu. Ketika ada pasien-pasien yang di atas ASA 3 dan ASA 4, Bu. Dan itu sudah kadang-kadang kami juga sebagai penata, kami kadang ragu untuk menentukan masalah anestesinya, Bu. Sehingga kami cuma bisa kolaborasi via telepon, Bu. Oke, itu terjadi sejak dulu atau sekarang saja? Sejak dulu, Bu. Kalau sekarang sudah ada dokter anestesinya, Bu. Jadi kami bisa konsul secara langsung, Bu. Oke. Nah, sekarang ketika menangani pasien gitu ya, ketika ini dihadapkan pada kondisi kasus pasien. Nah, maksud gini, jenengan kan tidak hanya bekerja dengan dokter anestesi itu. Tidak hanya bekerja dengan dokter anestesi kan? Iya, Bu. Penentuan satu operasi itu kan tidak hanya ditentukan oleh dokter anestesi. Tetapi kondisi di OK gitu ya, pada saat jenengan itu menangani satu pasien, gitu kan, entah itu pada saat permulaan anestesi atau pengakhiran anestesi, tentunya kan tidak hanya sekedar ditentukan oleh perawat anestesinya atau dokter anestesinya, tetapi harus melihat juga kondisi tim yang lain kan, kesiapan tim kan gitu. Tim itu maksudnya kan ada dua tuh, selalu ada dua kan, tim anestesi dan tim bedah. Nah, pelaksanaan secara holistik saya tidak akan melihat hanya pada anestesi saja, tetapi satu keseluruhan bahwa pasien itu adalah fokus gitu. Di OK itu tidak hanya di satu pasien itu tidak hanya
dikelola oleh tim anestesi, akan tetapi juga oleh tim bedah, mungkin juga oleh farmasi klinik, mungkin juga oleh dietitian dan sebagainya. Nah, bagaimana pelaksanaan kolaborasi antar tim tersebut? Kalau kolaborasi antara tim, Bu, prosesnya kami masih apotek umum. Jadi kami lebih dominan antar sesama di dalam tim OK. Kayak kami dengan perawat bedah dan dokter bedah, sama teman-teman di keperawatan dan kebidanan. Oke, berarti kan berlangsung dengan baik ya Pak Rimar ya? Iya, Bu. Menurut Pak Rimar, ya kan ini Pak Rimar tuh yang merasakan sehingga kan bisa bercerita. Apa faktor pendukung atau apa yang menyebabkan kolaborasi di tempat Pak Rimar itu bisa terjadi dengan baik? Yang pertama, Bu, masalah komunikasi dan penyampaian yang jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kami sudah sampai di lapangan, kepada keluarga, bukan hanya kepada petugas dengan petugas ya Bu, antara kami dan keluarga pasien juga masalah edukasi tentang pengambilan keputusan. Nah, itu yang paling penting di situ, Bu, karena ketika dari petugas dan kami sebagai pelaku eksekusi di lapangan kadang sudah oke, tetapi dari keluarga pasien masih menolak. Nah, itu yang kadang menjadi kendala, Bu. Itu masalahnya di situ, Bu. Tapi ketika keluarga pasien sudah meng-ACC untuk bisa melakukan tindakan, di situ bisa berjalan baik dan lancar, Bu. Oke. Apa yang dilakukan, yang selama ini dilakukan pada saat keluarga pasien belum ACC? Kami tetap kuat dengan mengedukasi dan memberikan pemahaman, sehingga pasien bisa mengerti dan keluarga pasien mengerti. Dan risiko-risiko yang akan terjadi ketika mereka salah mengambil keputusan. Siapa yang mengedukasi, Mas? Siapa saja yang mengedukasi? Baik kami baik dokter, kami sebagai dalam bidang bagian anestesi, kami penata anestesi dan perawat ruangan, baik bidan maupun perawat bedah. Ya. Ya, Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Mas Rimar, gitu ya, saya bisa mengambil suatu kesimpulan meskipun ini prematur gitu ya kesimpulannya, artinya karena saya tidak melihat dan mengalami gitu ya, seperti Mas Rimar yang lihat dan alami gitu ya. Di tempat Mas Rimar tadi di RSUD Papua ya Mas Rimar ya. Setiap dari nakes yang terlibat dalam pemberian pelayanan kepada pasien itu menyadari tugas tanggung jawabnya masing-masing dan saling menghargai kewenangan dan keberadaan nakes yang lain. Itu yang bisa saya ambil kesimpulannya. Kenapa kemudian gitu ya, Mas Rimar mengatakan bahwa kolaborasi antar tim kesehatan nakes yang ada di tempat saya itu sudah berlangsung dengan baik. Ya, tadi karena semua prinsip-prinsip elemen yang itu diperlukan untuk kolegalitas itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Antar tim kesehatan. Saya selalu bilang antar tim kesehatan, antar nakes gitu ya. Karena satu pasien itu tidak hanya ditangani oleh satu orang nakes. Mesti terdiri dari sekian nakes. Ya, profesi, sekian profesi. Nah, ketika kolaborasi itu mesti akan terjadi ketika tadi situasi-situasi yang dinyatakan oleh Mas Rimar tadi sudah terbentuk. Ya. Saling memberi gitu kan. Memahami peran fungsinya masing-masing. Saya berperan sebagai dokter anestesi, saya berperan sebagai penata anestesi, saya berperan dan berwenang sebagai
dokter bedah, saya berperan dan berwenang sebagai perawat bedah, gitu ya. Saya berperan sebagai farmasi, petugas farmasi, saya berperan sebagai misalnya tugas gizi dan sebagainya. Semua sadar akan perannya masing-masing dan memberi, gitu ya, memberi warna atau berkontribusi dalam pelayanan tersebut. Dan setiap dari orang-orang, ya, nakes-nakes yang berkaitan tersebut saling menghargai keberadaan dari nakes yang lainnya. Disitulah kolaborasi itu akan terwujud. Itu ya Bapak dan Ibu. Oke. Sampai sini clear ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Saya akan masuk pada negosiasi. Oke. Ini pengertian negosiasi. Jadi kolaborasi negosiasi itu sebenarnya 2 materi dimasukkan di satu pembahasan gitu ya. 2 materi yang berbeda masuk pada satu pembahasan. Negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat itu berusaha saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Berfungsi untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Orang yang melakukan negosiasi itu disebut sebagai negosiator. Negosiasi adalah komunikasi 2 arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Ya, ini adalah pengertian negosiasi. Ada 2 tipe dasar dari negosiasi. Ada kooperatif, ada kompetitif. Kooperatif itu ketika orang-orang yang berbeda gitu ya, atau ya tadi ya berbeda kepentingan, berbeda pendapat dan sebagainya, itu sama-sama win-win solution. Gitu ya. Kompetitif ketika hanya salah satu pihak yang menang. Nah, hal yang penting dalam negosiasi adalah apakah salah satu atau kedua pihak itu menghendaki adanya perubahan hubungan yang berlangsung dengan meningkatkan hubungan yang lebih baik. Kalau kedua pihak yang berbeda tadi, yang saling bertentangan, itu menghendaki perbaikan hubungan, maka akan timbul kooperatif. Bekerja sama mencari persamaan, menurunkan atau meminimalkan perbedaan. Untuk kemudian bersama-sama mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama. Ya. Tapi, kalau hanya salah satu ya, yang menghendaki adanya perbaikan hubungan, sementara yang lainnya itu tetap bersikukuh terhadap pendapatnya, terhadap kepentingannya, maka yang timbul adalah kompetitif. Nah, apa peran dari negosiator? Negosiator adalah orang yang istilah fasilitator dalam kedua belah pihak, ya, untuk memediasi gitu ya. Memaksimalkan kemenangan kedua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, meminimalkan kekalahan. Bagi yang kalah, itu penting untuk menyadari bahwa bisa berkontribusi, untuk tetap bisa berkontribusi, gitu ya, mengikuti tujuan bersama. Kemudian yang ketiga adalah membuat kedua belah pihak merasa puas terhadap hasil dari organisasi. Itu peran dari negosiator. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi sebelum memulai negosiasi. Yang pertama, ya, masalah harus dapat dinegosiasikan. Kemudian yang kedua, negosiator itu harus tertarik terhadap take and give selama proses negosiasi. Dan yang ketiga, dibentuk hubungan saling percaya. Beberapa langkah sebelum melaksanakan negosiasi adalah yang pertama, penting untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Jadi negosiasi itu nanti akan hasil akhirnya adalah pada pengambilan keputusan atau decision making. Selalu ketika manajemen konflik, ketika pengambilan keputusan kan gitu, itu harus berdasar dari data. Nah, data itu bisa didapatkan dengan cara kita mengumpulkan informasi. Tidak hanya dari satu pihak, tapi dari berbagai pihak. Tidak hanya berdasar dari satu pandangan, tapi dari berbagai macam pandangan atau berbagai macam sisi.
Kemudian yang kedua adalah mengetahui cara melakukan negosiasi dan memilih alternatif yang terbaik, efektif, dan serta efisien. Selama negosiasi, pilih faktor yang rasional. Karena tentunya ketika terjadi suatu permasalahan, maka akan ada banyak data yang itu bisa rasional, bisa irasional, bisa benar, bisa juga salah. Dengarkan dengan seksama. Perhatikan respon nonverbal yang tampak. Berpikir positif itu sangat penting. Dan selalu terbuka untuk menerima semua alternatif informasi yang disampaikan. Upayakan untuk memahami pandangan apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Konsentrasi dan perhatikan. Ini sebenarnya pada kemampuan berkomunikasi ya. Ketika dulu teman-teman mungkin pernah belajar mengenai komunikasi, bagaimana kemampuan untuk berbicara dan bagaimana kemampuan untuk mendengar. Selalu diskusikan tentang konflik yang terjadi, hindari masalah pribadi yang disampaikan pada saat negosiasi, hindari untuk menyalahkan orang lain terhadap konflik yang terjadi, jujur, ya. Usahakan bersikap bahwa Anda memerlukan suatu penyelesaian yang baik. Jangan langsung menyetujui terhadap solusi yang ditawarkan, tapi berpikir dan mintalah waktu untuk menjawab. Jika kedua belah pihak menjadi marah atau lelah selama negosiasi berlangsung, maka ambil waktu sejenak atau jeda. Ya, karena bisa ketika terjadi suatu perbedaan yang itu sangat meruncing, gitu ya, maka itu bisa membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk kemudian mengambil solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dengarkan dan tanyakan tentang pendapat yang belum dipahami dan bersabar terhadap pihak-pihak yang berkonflik tadi. Ada beberapa kunci sukses dalam melakukan negosiasi. Lakukan, ya, jelaskan tujuan negosiasi, pastikan untuk mengetahui keinginan orang lain, perlakukan orang yang sebagai teman dalam menyelesaikan masalah, bukan sebagai musuh. Hadapi masalah yang ada, bukan orangnya, tapi yang dilihat adalah masalahnya. Jangan personal. Ingat bahwa setiap orang mengharapkan penyelesaian yang dapat diterima. Dengarkan dengan baik apa yang dikatakan dan apa yang tidak, serta perhatikan gerak tubuh. Ya, jadi respon nonverbal. Lakukan sesuatu yang sederhana, tidak berbelit-belit, antisipasi terhadap penolakan, tahu apa yang Anda berikan, tunjukkan beberapa alternatif pilihan, tunjukkan keterbukaan dan ketaatan jika orang lain sepakat dengan pendapat Anda, bersikap asertif, bukan agresif, gunakan gerakan tubuh jika Anda menyetujui atau tidak terhadap suatu pendapat, sehingga sinkron antara komunikasi verbal dan nonverbal. Body language-nya itu sinkron. Ya. Konsisten terhadap sesuatu yang dianggap benar. Berikutnya yang perlu dihindari, nah ini sudah mau selesai nih materi saya. Sikap yang tidak baik, sinis, kasar, menyepelekan. Trik yang tidak baik, manipulatif, distorsi, ya. Tergesa-gesa dalam proses negosiasi, tidak berurutan, membuat hanya satu pilihan, memaksakan kehendak, berusaha menekankan pada satu pendapat. Ini tujuan negosiasi untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama, dan untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan di mana masing-masing pihak merasa menang atau win-win solution. Sekian untuk materi saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ini chatnya 14 apa saja ya? Oh, izin Bu, suara kecil sekali Bu. Waduh, baru saya baca. Semangat kali tadi. Hah? Terdengar nggak suara saya? Saya udah ngomong. Saya sih bagus Bu. Di beberapa tempat karena terkendala jaringan Bu. Jaringan mungkin kali Bu. Oh ya, ya. Soalnya saya mau teriak-teriak di rumah ya. Nanti saya suaranya sama. Saya itu ada di ini. Rumah saya itu ada di tengah sawah gitu. Kalau saya teriak-teriak nanti dikira apa? Enak Bu di tengah sawah. Oke, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Kalau senang sekali rasanya ini. Meskipun sudah malam gitu ya, tapi masih semangat semua. Pak Ketua Japar itu mau bertanya itu Bu. Oh ya, silakan.
Nah, ya. Pak Memang Jafar, kawan-kawan saya ini memang gitu, Bu. apa-apa Pak. Semangat. Inilah Bu, ini. tentang negosiasi ini, Bu. Tentunya kan yang dipakai ataupun yang dilaksanakan negosiasi ini berkaitan dengan manajemen konflik ya, Bu ya. Iya Pak, salah satunya. Salah satunya. Ada beberapa hal pengalaman yang kami rasakan tentang ini, tentang negosiasi. Ada sebagian teman tuh punya kualipat pendidikan sampai S2. Cuman tipe orangnya itu tidak mungkin dalam menyikapin kondisi seseorang yang dihadapin itu, komunikasinya itu tidak masuk, Bu. Jadi pertanyaan saya, tingkat pendidikan itu apakah menentukan dalam, apakah merupakan suatu kewajiban ataupun pasti menentukan suatu apa namanya yang dikatakan negosiasi itu bagus, Bu? Bentar. Pertanyaan Pak Jafar, apakah tingkat pendidikan seseorang, jadi gini, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin berkolaborasi, semakin apa kalau hubungan menentukan kemampuan negosiasi, gitu ya Pak Jafar ya? Ya, benar. Karena ternyata fenomena yang dilihat Pak Jafar adalah ada beberapa, ya sebagian ya oknum gitu ya, sebagian yang dia pendidikannya tinggi tetapi cara berkomunikasinya tadi katanya tidak masuk gitu, tidak masuk itu artinya kan tidak bisa menyampaikan dengan cara yang baik ya. Oke, Pak Jafar gini, ketika itu berkaitan, ini asumsi mayor ya, premis mayor. Seharusnya, ya kan seharusnya, premis mayor itu kan seharusnya universal. Semakin bertambah tingkat pendidikan, ya kan, semakin meningkat tingkat pendidikan, maka kemampuan orang, kompetensi orang tersebut juga meningkat. Ya kan? Itu asumsi mayor, asumsi umum. Ya. Akan tetapi, gitu kan? Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan atau kematangan setiap individu atau SDM. Ya. Jadi kalau kita melihat satu atau dalam lingkup SDM gitu ya, SDM itu sumber daya manusia. Kan gini, semakin meningkat pengetahuan, semakin baik kemampuan. Itu ya Pak Jafar ya? Iya. Sepakat toh kita? Seharusnya gitu ya, Bu. Ya. Sepakat. Ya. Kalau pendidikan Anda itu SPK, naik menjadi D3, mestinya kemampuannya juga akan beda. Kalau dari D3 naik menjadi S1, tentunya kemampuannya juga akan beda. Ya kan? Dari S1 ke S2 tentunya kemampuannya juga akan beda. S2 ke S3 kemampuannya juga akan beda. Ya kan? Harusnya kan seiring. Ya. Kalau ini Pak Jafar mengatakan mengenai kemampuan kolaborasi, kemampuan negosiasi, kemampuan untuk menghadapi orang, hubungan antar manusia. Nah, itu berkaitan dengan kematangan. Yaitu atau bahasa kematangan itu apa ya? Kematangan emosional, kematangan spiritual, kematangan intelektual. Iya, betul. Kan? Ya. Pendidikan itu berkaitan dengan kematangan intelektual. Intellectual quotient. Ya kan? Emosi, kemampuan negosiasi, kemampuan memimpin, kemampuan berhubungan antar manusia, kemampuan komunikasi itu berhubungan dengan emotional quotient. Kemampuan emosi,
bagaimana mereka bisa memanage emosinya. Yang ketiga adalah kemampuan spiritual. Ya kan, karena bagaimanapun kalau di tempat kita nggak bisa ini ya lepas dari agama. Iya, betul, betul. Nah, sekarang kematangan individu itu 3 itu. Kematangan intelektual, kematangan emosional, kematangan intelektual. Iya. Nah, itu seiring. Ini lepas dari ini ya, tapi ada hubungannya dengan manajemen. Itu seiring. Semestinya seiring sejalan. Ya, intelektual naik, emosi naik, gitu kan? Kemampuan intelektual naik, kemampuan emosi naik, kemampuan spiritual naik. Itu harusnya gitu. Kenapa seiring sejalan? Karena itu juga akan seiring dengan pertambahan usia. Ya kan? Pertambahan usia ditempa oleh pengalaman, ditempa oleh pengalaman kerja. Semakin lama kerja, semakin orang itu akan memahami situasi. Berkomunikasi dengan baik. Nah, sekarang permasalahannya adalah tidak setiap, ini permasalahan umum ya Pak ya. Iya. Tidak setiap peningkatan kemampuan intelektual dibarengi bersamaan, lajunya itu bareng gitu ya Pak. Lajunya itu bareng dengan peningkatan kemampuan emosional dan spiritual. Ada saat intelektualnya tinggi nih, cepat gitu. Tapi emosinya itu masih belum bisa mengikuti. Sama seperti gini, orang itu sudah, maaf ya, saya udah tua, Bapak dan Ibu semua yang saya hadapi juga sudah berumur lah, bukan tua lah, kita berumur aja ya, matang gitu. Nanti kalau dibilang tua, saya nanti diprotes. Saya itu sudah matang. Senior, Bu. Udah dewasa, Bu. Sudah dewasa. Iya. Kita itu sudah sampai pada umur matang, kematangan gitu ya, matang. Buah itu sudah matang, bukan mengkal lagi. Nah, sehingga sebenarnya ketika sudah sampai pada umur 40 itu orang itu sudah mampu memanage emosi dengan baik, spiritualnya sudah mapan gitu ya, sudah ingat mati ya gitu. Maaf ini. Tapi tadi Pak Jafar, peningkatan intelektual ada yang tidak dibarengi dengan peningkatan emosi dan spiritual. Sehingga yang terjadi adalah pintar orangnya. Ya kan? Tapi ketika berhubungan antar manusia itu mungkin jenengan lihat, wah ini nggak bisa. Tadi katanya makanya nggak masuk, istilahnya tuh nggak masuk gitu ya. Nggak masuk itu jadi ya wes tahu sendirilah ya, itu oknum kan gitu. Maksudnya itulah manusia. Makanya kita memahami manusia itu unik. Nah sekarang karena saya itu nanti akan berhadapan dengan teman-teman yang akan meningkat jenjangnya. Bahkan mungkin teman-teman ada yang sudah S1, sudah S2 ada loh. Kayaknya mahasiswa saya yang sudah S2. Yang kemarin juga ada itu lanjut ke D4 ya. Itu ada. Itu apa? Ketika kita itu meningkat pengetahuannya, secara otomatis ekspektasi itu adalah harapan dari orang-orang di sekitar kita, itu nggak bisa kita pungkiri. Harapannya adalah tadi tambah matang. Tahu ya Pak, tambah matang. Tapi kalau nanti berkaitan dengan SDM, manajemen gitu ya, jabatan, kalau misalnya gini, orang itu tingkat pendidikannya ada yang S2, ada yang S1. Tapi sebenarnya matang yang S1 dibanding yang S2. Matang itu matang intelektual, matang apa emosinya gitu ya. Tapi kenapa yang diambil yang S2? Karena kalau itu berkaitan dengan kotak jabatan, itu mesti ada syarat jabatan. Syarat jabatan itu akan nemplek gitu ya, nemplek itu apa ya? Akan seiring dengan mesti ada pengalaman kerja, lama kerja maupun tingkat pendidikan. Ya, jadi ada saat ketika benturan, kan namanya teori dengan kenyataan itu kan mesti akan ada ini ya Pak, apa ya, jenjang gap, akan ada gap. Ya, teori bagus, pelaksanaannya kan tidak selalu bagus. Ya, sehingga tadi ya ketika di manajemen itu kita belajar bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin dia akan capable untuk menduduki suatu jabatan tertentu, karena syarat jabatan itu mesti akan seiring gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari misalnya, oh dia kualitas untuk kemampuan emosinya, kualitas untuk kemampuan manajemennya dan sebagainya itu belum matang ya. Nah, di manajemen setiap prinsipnya gini, ketika siapapun orangnya,
yang kemudian dia mendapatkan otoritas. Otoritas itu SK ya. Manajer itu kan berdasar SK kan. SK untuk menduduki suatu jabatan atau amanah tertentu, misalnya jenengan menjadi kepala ruang, jenengan menjadi koordinator tim, jenengan menjadi ketua pokja dan sebagainya. Maka prinsipnya adalah mampukan. Prinsipnya itu belajar untuk memampukan diri. Kalau misalnya jenengan kemudian, oh karena saya itu S2 satu-satunya, maka saya ditunjuk sebagai negosiator pada saat teman-teman saya mengalami konflik. Kenapa? Karena teman-teman saya itu menganggap bahwa ya karena S2 satu-satunya ya siapa lagi kan gitu ya. Kadang-kadang kita kan secara otomatis kan berpikirnya gitu. Maka bagi dia yang ditunjuk itu hukumnya adalah memampukan diri. Nah, itulah di manajemen seperti itu. Memampukan diri ketika kemudian diberikan suatu tugas atau amanah. Itu Pak Jafar. Berbelit ya penjelasan saya. Ya, komplit betul. Karena di dalam materi tadi kan tidak ada disinggung kemampuan intelektual, spiritual, emosionalnya, jadi gabung. Ya. Jadi, nah itu Bu. Karena saya setuju, karena pernah pengalaman yang luar biasa di rumah sakit saya. Waktu itu mungkin pimpinan saya lagi, kami kurang harmonis begitulah Bu dengan saya sendiri. Kemudian ada suatu problem yang dihadapi di rumah sakit. Problem ini bahkan sampai permasalahan yang sangat besar sekali, termasuk maaf pada waktu ini off the record aja Bu ya. Pada waktu itu operator akan termasuk dokter-dokter yang ada akan dituntut, kemudian tenaga-tenaga kesehatan yang ada di situ maaf cakap mau dibunuh, kemudian rumah sakit akan dituntut juga. Jadi berkecamuk waktu itu. Karena permasalahannya udah bukan antar individu aja. Permasalahan sudah sangat luas waktu itu. Jadi waktu itu saya karena kurang harmonis sama direktur, namanya kita waktu itu pendidikan banyak tuh yang qualified pendidikan, termasuk bidang humasnya orang S2 hukum kesehatan. Banyak situ yang S2 rata-rata tuh yang di manajemen, termasuk yang ini. Jadi mereka rapat, ternyata tambah muncak permasalahan. Malah bahaya, lebih bahaya. Bahkan saya kasihan waktu itu teman-teman. Siapa saja yang ada kami ketemuin mati. Begitulah masyarakat yang sudah menghadapi. Jadi kan sedangkan kita bekerja satu tempat itu kan berbagai daerah Bu. Dari se-Indonesia ini bahkan ada yang dari Jawa Timur, Jawa Barat. Jadi saya waktu itu memang pernah waktu itu menyelesaikan masalah waktu itu dengan termasuk dokter anestesi, dokter bedah kita. Waktu itu ada masalah pasien, post-op-nya pasien meninggal. Begitu. Tapi meninggalnya bukan di tempat kita, di tempat lain. Jadi saya tidak ikut waktu itu operasi. Alhamdulillah dokter anestesi waktu itu hubungi saya malam-malam jam 1. Pak Jafar minta tolong datang ke rumah sakit, saya kira ada masalah. Kenapa? Ini pasiennya seperti ini. Oh ya udah. Saya datang ke rumah sakit malam-malam jam 1. Akhirnya dirujuk pasien. Rujuk pasien akhirnya meninggal. Itu ribut juga Bu. Tapi alhamdulillah saya sangat setuju pendekatan yang 3 komponen yang Ibu bilang. Harus jadi satu kesatuan, memang selesai masalah itu. Tapi kalau secara hukum, secara undang-undang kita begini-gini belum tentu masuk ke masyarakat. Itu alhamdulillah selesai. Nah yang kedua, yang permasalahan yang besar tadi, karena direktur sama kami kebetulan waktu itu kurang inilah, ada miskomunikasi. Akhir masalah itu sangat luas sekali permasalahan pasien. Bahkan maaf cakap Bu, kelompok-kelompok organisasi pemuda, termasuk daerah-daerah itu para megang senjata tajam. Siapa saja kami ketemuin mati. Nah itu ancamannya. Akhirnya teman-teman yang S2 kesehatan, semua rata-rata komponen itu berusaha untuk dialog. Akhirnya malah tambah memuncak. Bahkan lebih ngeri ancaman. Harus mati katanya waktu itu. Jadi akhirnya rapat intern di rumah sakit. Setelah rapat intern, apa kata dokter bedah? Mohon maaf Pak Direktur, kami kemarin ada permasalahan yang menyelesaikan masalah, saya ditunjuk.
ada Pak Japar. Direktur kan karena kurang harmonis dengan saya, jadi merasa agak agak gengsi. Akhirnya alhamdulillah karena dokter bedah menyampaikan sama saya, manajemen rumah sakit akhirnya menyampaikan sama saya coba, saya bilang, saya katakan udah sampai di mana dialognya. Akhirnya sudah memuncak permasalahannya. Jadi teman-teman sampai keluar area rumah sakit jadi takut, Bu. Akhirnya ya dengan kita berusaha berdoa sama Yang Kuasa, dialog kita ini saya jumpain itu yang hampir membunuh teman-teman kita yang ada di rumah sakit. Berusaha saya jumpain, alhamdulillah pada saat itu juga dengan dialog menggabungkan intelektual, spiritual, emosional, selesai, Bu. Selesai permasalahan waktu itu. Akhirnya selesai, balik ke rumah sakit, tidak ada masalah apapun, udah cair sama sekali. Jadi memang luar biasa